Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan mempresentasikan bab 4 yaitu solusi sistem persamaan lanjar. Saya Novia Putri Wisujati, NIM 201935029 dan teman saya Ardiansyah Ramadona, NIM kami akan mempresentasikan sistem persamaan lanjar yang sebelumnya di bab 3 sudah dipresentasikan oleh teman kami, yaitu sistem persamaan dengan dua buah persamaan lanjar. Contoh di bawah ini memberikan gambaran sistem persamaan lanjar dalam bidang rekayasa sipil. Misalkan seorang insinyur teknik sipil merancang sebuah rangka statis yang berbentuk segitiga pada gambar 4.1, ujung segitiga yang bersudut 30 derajat bertumpu pada sebuah penyangga statis, sedangkan ujung segitiga yang lain bertumpu pada penyangga beruda. Rangka mendapat gaya eksternal sebesar 1000 pon. Gaya ini disebar ke seluruh bagian rangka. Gaya atau F menyatakan tegangan atau kompresi pada anggota rangka. Reaksi eksternal H2, V2, dan V3 adalah gaya yang mencirikan bagaimana rangka berinteraksi dengan permukaan pendukung. Engsel pada simbol 2 dapat menjangkitkan gaya mendatar dan tegak pada permukaan, sedangkan gelinding pada simbol 3 hanya menjangkit gaya tegak. Bisa dilihat pada gambar 4.1, yaitu gaya-gaya pada rangka statis, yang mana di simbol 2 dan 3 yaitu simbol beroda, dan simbol 1 yaitu simbol statis. Untuk struktur jenis ini dapat diuraikan sebagai sistem persamaan aljabar lanjar simultan. Diagram bergaya benda bebas diperlihatkan untuk setiap simbol pada gambar 4.3, yaitu diagram gaya benda bebas untuk simbol-simbol rangka statis. Bisa dilihat di simbol pertama, kedua, dan ketiga. Menurut hukum Newton, resultan gaya dalam arah mendatar maupun tegak lurus 0 pada setiap simpulnya. Karena sistem dalam keadaan diam atau statis, oleh karena itu, untuk simbol 1, sigma FH sama dengan 0. Sama dengan negatif F1 cos 30 derajat ditambah F2 cos 60 derajat ditambah F1H. Sigma FV sama dengan 0. Sama dengan negatif F1 sin 30 derajat dikurangi F3 sin 60 derajat ditambah F1V. Selanjutnya untuk simbol 2. Simbol 2 yaitu sigma FH sama dengan 0. Dengan F2 ditambah F1 cos 30 derajat ditambah F2H ditambah H2. Sigma FV sama dengan 0, yaitu F1 sin 30 derajat dikurangi F2V ditambah V2. Dan untuk simbol 3, yaitu sigma FH sama dengan 0, sama dengan negatif F2 kurangi F3 derajat cos 60 derajat tambah F3H. Sigma FV sama dengan 0, yaitu F3 sin 60 derajat ditambah F3V tambah V3. Gaya 1000 pon ke bawah pada simbol 1 berpadanan dengan F1V sama dengan negatif 1000, sedangkan semua FIV dan FIH lainnya adalah 0. Persoalan rangka statis ini dapat ditulis sebagai sistem yang disusun oleh 6 persamaan lanjar dengan 6 peubah yang tidak diketahui sebagai berikut.
Keenam persamaan di atas ditulis ulang kembali dalam susunan yang teratur berdasarkan peubah F1, F2, F3, H2, V2, dan V3. Atau dapat dibentuk dalam matriks sebagai berikut. Masalah yang ditanyakan adalah nilai F1, F2, F3, dan H2, V2, dan V3 yang memenuhi keenam persamaan tersebut secara simultan. Metode penyelesaian ini penyelesaian sistem persamaan lancar seperti di atas merupakan pokok bahasan. Bentuk umum sistem persamaan lancar. Sistem persamaan lancar dengan N peubah dinyatakan sebagai berikut, yaitu A11X1 ditambah A12X2 dan seterusnya sama dengan B1. A21X1 tambah A22X2 dan seterusnya sama dengan B2 dan seterusnya. Dengan menggunakan perkalian matriks, kita dapat menulis persamaan di atas sebagai persamaan matriks AX sama dengan B. Yang dalam hal ini, A adalah matriks berukuran N kali N. X adalah matriks berukuran N kali 1. Dan B adalah matriks berukuran N kali 1. Disebut juga kolom vektor. Solusi dari persamaan di atas adalah himpunan nilai X1, X2, sampai dengan Xn yang nilai N buah persamaan. Nilai N memenuhi persamaan. Metode penyelesaian sistem persamaan lancar dengan determinan atau Cramer tidak praktis atau sistem yang besar. Beberapa metode penyelesaian praktis sistem persamaan lancar yang kita bahas di sini adalah yang pertama, metode eliminasi Gauss, yang kedua, metode eliminasi Gauss-Jordan, yang ketiga, metode matriks balikan, yang keempat, metode dekomposisi LU, yang kelima, metode leleran Jacob, dan Gauss-Seidel. Dari beberapa metode penyelesaian sistem persamaan lancar di atas, yang terutama adalah metode yang pertama sampai yang keempat. Sedangkan metode yang lainnya adalah merupakan pengembangan dari metode-metode tersebut. Gauss. Metode ini berangkat dari kenyataan bahwa bila matriks A berbentuk segitiga atas seperti sistem persamaan berikut. Dapat dilihat di gambar di sistem persamaan tersebut bahwa matriks A berbentuk segitiga atas, yang mana yang bawah itu merupakan 0. Maka solusi yang dapat dihitung dengan teknik penyulihan atau backward substitution, yaitu AMXN sama dengan BN, dengan XN sama dengan BN per ANN. AN kurangi 1, N kurangi X1, XN kurangi 1 ditambah AN kurangi 1, N pangkat XN. Sama dengan BN negatif 1 dengan XN negatif 1 adalah BN negatif 1 dikurang AN negatif 1 dikali dengan NXN. Dibagi dengan AN negatif 1, N kurangi 1. Dan seterusnya. Sekali XN negatif 1, XN negatif 2 dengan
Jika plus 1 diketahui, maka nilai XK dapat dihitung dengan XK BX kurangi dengan sigma AKJXJ. Dengan K sama dengan N negatif 1, N negatif 2, dan seterusnya. Dan AKK tidak sama dengan 0. Dengan kondisi AKK tidak sama dengan 0 sangat penting, sebab bila AKK sama dengan 0, maka persamaan dari P4.3 mengerjakan pembagian dengan 0. Apabila kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka SPL tidak mempunyai jawaban. Kita menggunakan struktur dasar matrik untuk semua algoritma yang dijelaskan nanti. Pendeklarasiannya adalah sebagai berikut. Pada gambar 4.1 merupakan isi dari algoritma penyuluhan mundur. Sekarang ada contoh 4.1. Yang mana selesaikan sistem persamaan lanjar berikut dengan teknik penyuluhan mundur. 4x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 ditambah 3x4 sama dengan 20. Negatif 2x2 ditambah 7x3 kurangi 4x4 sama dengan negatif 7. 6x3 ditambah 5x4 sama dengan 4. 3x4 sama dengan 6. Penyelesaiannya sebagai berikut. X4, 6 per 3 sama dengan 2. X3, diketahui bahwa X-nya adalah 2, maka 4 kurangi 5 dikali 2, sama dengan 1. Eliminasi Gauss pada prinsipnya mentransformasi sama dengan B menjadi sistem UX sama dengan Z. U adalah matriks. Selanjutnya, solusi X dapat dihitung dengan teknik penyuluhan. Contoh pada sistem dengan 4 persamaan lanjar berikut. Elemen matriks A dan vektor kolom B disatukan dalam bentuk satu matriks. Satu dan 3 menunjukkan bahwa A telah kali 2. Setelah dieliminasi dengan menjadi U, Y, dapat pangkat 1, 2, dan 3. Bahwa 1 kali berubah, 2 kali berubah, dan 3 kali. Proses eliminasi terdiri atas 3 operasi baris elementer. Yang pertama, pertukaran, yaitu urutan 2 persamaan dapat ditukar karena pertukaran tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Yang kedua, penskalaan. Persamaan dapat dikali dengan konstanta bukan 0 karena perkalian tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Yang ketiga, penggantian, yang mana persamaan dapat diganti dengan penjumlahan persamaan itu dengan gandaan persamaan lain. Misal, persamaan diganti dengan selisih persamaan itu dengan 2 kali persamaan lain, yaitu baris R sama dengan baris R kurangi M P, R baris SP. Nilai AR dikali R pada posisi R, R yang digunakan untuk mengeliminasi XR pada baris R plus 1, R plus 2 dengan N dinamakan elemen pivot.
dan persamaan pada baris ke R disebut persamaan pivot. Adalah kemungkinan pivot bernilai 0, sehingga bagian dengan 0 tidak dapat dielakkan lagi. Tata ancang eliminasi yang tidak mempedulikan nilai pivot adalah tata ancang yang naif atau sederhana. Metode eliminasi Gauss seperti ini dinamakan metode eliminasi Gauss-Naif Gaussian elimination, karena metodenya tidak melakukan pemeriksaan kemungkinan pembagian dengan. Pada metode eliminasi Gauss-Naif tidak ada operasi pertukaran baris dalam rangka menghindari pivot yang bernilai 0 itu. Untuk contoh 4.2, selesaikan sistem persamaan lancar dengan metode eliminasi Gauss-Naif. 2x1 ditambah 3x2 dikurangin x3 sama dengan 5. 4x1 ditambah 4x2 dikurangi 3x3 sama dengan 3. Negatif x1 ditambah 3x2 kurangi x3 sama dengan 1. Penyelesaiannya sebagai berikut. Matriks 2, 3, negatif 1, 4, 4, negatif 3, negatif 2, 3, negatif 1, sama dengan 5, 3, 1. Keterangan. Pada I1, elemen yang dicetak tebal menyatakan pivot. Pada I2, simbol negasi menyatakan operasi baris elementer. Pada simbol 3, pada I3, RI menyatakan baris row ke I. Pada keterangan keempat, R2 dikurangi 4/2 R1, artinya elemen-elemen pada baris kedua dikurangi dengan 2 kali elemen-elemen pada baris ke-1, yang mana R2 sama dengan 4, 4, negatif 3, 3, yaitu baris kedua, dengan 2 R1, dengan 4, 6, negatif 2, 10. Dikurangi, sehingga hasilnya menjadi 0, negatif 2, negatif 1, negatif 7. Dengan R2, 4/2 R1 ini menjadi elemen baris kedua. Solusi sistem diperoleh dengan teknik penyulihan mundur sebagai berikut. Yang mana X3 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 7 plus 2 per negatif 2 sama dengan 2, dengan X1 yang mana 5 ditambah 3 dikurangi 6 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga solusinya menjadi 1,2,3. Dan dapat dilihat dalam pemrograman 4.2 metode eliminasi Gauss-Naif. Kelemahan eliminasi Gauss-Naif. Jika pivot A, PP sama dengan 0, baris ke K tidak dapat digunakan untuk mengeliminasi elemen pada kelompok P, karena terjadinya pembagian dengan 0. Oleh karena itu, pivot yang bernilai 0 harus dihindari dengan tata ancang atau strategi pivoting. Tata ancang pivoting yaitu sebagai berikut. Jika APP P-1 sama dengan 0, cari baris K dengan A, KP tidak sama dengan 0, dan K lebih besar dari P, lalu pertukaran baris P dan baris K. Metode eliminasi Gauss dengan tata ancang pivoting disebut metode eliminasi Gauss yang diperbaiki atau modified Gaussian elimination. Contoh 4.3. Selesaikan
sistem persamaan lanjar berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menetapkan tata ancang pivoting. Setelah operasi baris 1 elemen A22 yang akan menjadi pivot pada operasi baris 2 ternyata sama dengan 0. Karena itu, pada operasi baris 2, elemen baris 2 dipertukarkan dengan elemen baris 3. Tanda bintang menyatakan pertukaran baris terjadi akibat proses pivoting. Sekarang elemen A22 sama dengan 4 dan tidak sama dengan 0. Sehingga proses operasi baris elementer dapat diteruskan. Tetapi karena matriks A sudah membentuk matriks U, proses eliminasi selesai. Solusinya diperoleh dengan teknik penyulihan mundur, yaitu X3 sama dengan negatif 1, X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Pertukaran baris untuk menghindari pivot yang bernilai 0 adalah cara pivoting yang sederhana atau simple pivoting. Masalah lain dapat juga timbul bila elemen pivot sangat dekat dengan 0, karena jika elemen pivot sangat kecil dibandingkan terhadap elemen lainnya, maka galat pembulatan akan dapat muncul. Ingatlah kembali bahwa kita bekerja dengan mesin komputer yang beroperasi dengan pembulatan bilangan real. Jadi, di samping menghindari pembagian dengan 0, tata ancang pivoting dapat juga diperluas untuk mengurangi galat pembulatan. Ada dua macam tata ancang pivoting. Yang pertama, tata ancang pivoting sebagian atau partial pivoting. Yang mempunyai nilai mutlak terbesar. Mutlak AK, P sama dengan maksimal dari mutlak APP, mutlak AP plus 1P, dan seterusnya. Lalu pertukaran baris ke K dengan baris ke P, misal operasi baris pertama diperoleh matriks seperti yang digambarkan pada matriks di bawah ini. Yang mana baris kedua, pada kolom kedua, baris kedua ke bawah, cari X terbesar lalu pertukarkan barisnya dengan baris kedua. Teknik sebagian juga sekaligus menghindari pemilihan pivot sama dengan 0. Karena 0 tidak akan pernah menjadi elemen dengan nilai mutlak terbesar, kecuali jika seluruh elemen di kolom yang acuh adalah 0. Apabila setelah melakukan pivoting sebagian ternyata elemen pivot sama dengan 0, itu berarti sistem persamaan lanjar tidak dapat diselesaikan atau singular system. Yang kedua yaitu pivoting lengkap, complete pivoting. Jika di samping baris, kolom juga diikutkan dalam pencarian elemen terbesar dan kemudian dipertukarkan, maka tata ancang ini disebut pivoting lengkap. Pivoting lengkap jarang dipakai dalam program sederhana karena pertukaran kolom mengubah urutan suku X dan akibatnya menambah kerumitan pada program secara berarti. Langsung saja contoh 4.4. Dengan menggunakan 4 angka benar, selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi Gauss. A. Tata ancam pivoting sebagian Gauss-Naif, yang B dengan tata ancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai bab penskalaan. Selain dengan pivoting sebagian, penskalaan atau scaling juga dapat digunakan untuk mengurangi galet pembulatan pada SPL, sistem persamaan lanjar, yang mempunyai perbedaan koefisien yang mencolok. Situasi demikian sering ditemui dalam praktik rekayasa yang menggunakan ukuran satuan yang berbeda-beda dalam menentukan persamaan. Misalnya, pada persoalan rangkaian listrik, tegangan listrik dapat dinyatakan dalam suatu satuan yang berkisar dari mikrovolt sampai kilovolt. Pemakaian satuan yang berbeda-beda dapat menunjukkan koefisien yang besarnya sangat berlainan. Ini berdampak pada galet pembulatan, dan karena itu mempengaruhi pivoting. Dengan penskalaan, berarti kita menormalkan persamaan. Cara menskala adalah membagi tiap baris persamaan dengan nilai mutlak koefisien terbesar di ruas kiri. Akibat penskalaan, koefisien maksimum dalam tiap baris adalah 1. Cara menskala seperti ini dinamakan dengan menormalkan SPL atau sistem persamaan lanjar. Langsung saja pada contoh 4.6. Selesaikan sistem persamaan lanjar berikut sampai 3 angka benah dengan menggunakan metode eliminasi Gauss yang menerapkan penskalaan dan tanpa penskalaan. Diketahui bahwa 2x1 ditambah 100.000 x2 sama dengan 100.000. Yang kedua, x1 ditambah x2 sama dengan 2. Solusi sejatinya dalam 3 angka benah adalah x1 sama dengan x2 sama dengan 1,00. Penyelesaian I1 tanpa penskalaan dapat dilihat dalam share screen. Solusinya adalah x2 sama dengan 1,00. X1 0,00. Berarti X1 ini salah karena tidak sama dengan 1. I2 dengan penskalaan 2x1 ditambah 100.000 x2 sama dengan 100.000. X2 tambah x1 tambah x2 sama dengan 2. Dapat dilihat dalam share screen. Solusinya adalah X2 sama dengan 1,00 dan X1 sama dengan 1,00. Karena solusinya 1, berarti bernilai benar. Yang sesuai dengan solusi sejati, contoh di atas juga memperlihatkan bahwa penskalaan dapat mengubah pemilihan pivot. Selanjutnya, yaitu kemungkinan solusi SPL atau kemungkinan solusi sistem persamaan lanjar. Tidak semua sistem persamaan lanjar mempunyai solusi. Ada 3 kemungkinan solusi yang dapat terjadi pada sistem persamaan lanjar. Yang pertama, mempunyai solusi yang unik. Yang kedua, mempunyai banyak solusi. Atau yang ketiga, tidak ada solusi sama sekali. Dengan grafik ketiga kemungkinan solusi ini diperlihatkan oleh 3 SPL dengan 2 persamaan berikut. Yang pertama, negatif X tambah Y sama dengan 1. Yang negatif 2X tambah 2Y sama dengan 2. Yang kedua, negatif X tambah Y sama dengan 1. Negatif X tambah Y sama dengan 0. Yang ketiga, negatif X tambah Y sama dengan 1. 2X kurangi Y sama dengan 0. Grafik ketiga SPL diperlihatkan pada gambar 4.3. Yang pertama yaitu solusi banyak, yang kedua tidak ada solusi, yang ketiga solusi unik. Yang pertama itu dari negatif X tambah Y sama dengan 1, negatif 2X tambah 2Y sama dengan 2, dan seterusnya. Untuk sistem persamaan lanjar dengan 3 buah persamaan atau lebih, dengan 3 peubah atau lebih, tidak terdapat tafsiran geometrinya, atau tidak mungkin dibuat ilustrasi grafiknya. Seperti pada SPL dengan 2 buah persamaan. Namun, kita masih dapat memeriksa masing-masing kemungkinan solusi itu berdasarkan pada bentuk matriks akhirnya. Agar lebih jelas, ditinjau contoh
pada SPL yang disusun oleh 3 persamaan. Yang pertama adalah contoh solusi unik atau tunggal dengan menggunakan eliminasi Gauss. Dengan solusinya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan negatif 1. Yang kedua yaitu solusi banyak atau tidak terhingga dengan menggunakan eliminasi Gauss. Dengan solusinya yaitu 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 0. Yang dipenuhi oleh banyak nilai X, solusi diberikan dalam bentuk parameter. Misalkan X3 sama dengan K, maka X2 sama dengan negatif 6 ditambah 2. Dengan K anggota bilangan real. Terdapat tidak berhingga nilai K. Berarti solusi SPL banyak sekali. Yang ketiga, tidak ada solusi. Dengan menggunakan eliminasi Gauss, persamaan yang bersesuaian dengan garis terakhir tersebut adalah 0x1 plus 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 1. Yang dalam hal ini tidak ada nilai x1 yang memenuhi I. Sama dengan 1, 2, 3. Bentuk akhir matriks setelah eliminasi Gauss untuk ketiga kemungkinan solusi di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada solusi unik, yang kedua solusi banyak, dan yang ketiga solusi tidak ada solusi. Kita rangkum pertanda kemungkinan solusi SPL sistem persamaan lanjut di bawah ini. Jika pada hasil eliminasi Gauss tidak terdapat garis yang semuanya bernilai 0, termasuk elemen pada garis yang bersesuaian pada vektor kolom B, maka solusi SPL dipastikan unik. Yang kedua, jika pada hasil eliminasi Gauss terdapat paling sedikit satu garis yang semuanya bernilai 0, termasuk elemen pada garis yang bersesuaian pada vektor B, maka SPL mempunyai banyak solusi. Jika hasil eliminasi Gauss terdapat garis yang semuanya bernilai 0, tetapi elemen pada garis yang bersesuaian pada vektor kolom B tidak 0, maka SPL tidak mempunyai solusi. Selanjutnya yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss. Dalam hal ini, matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas. Di sini tidak diperlukan lagi teknik penyulihan mundur untuk memperoleh solusi sistem persamaan lanjar. Solusi langsung diperoleh dari vektor kolom B hasil proses eliminasi. AX sama dengan B, maka identitas X sama dengan B aksen. Dalam bentuk matriks, eliminasi Gauss-Jordan ditulis sebagai berikut. Seperti pada metode eliminasi Gauss-Naif, metode eliminasi Gauss-Jordan-Naif tidak menerapkan tata ancang pivoting dalam proses eliminasinya. Berikut adalah pemrograman dari metode eliminasi Gauss-Jordan-Naif. Seperti halnya pada metode eliminasi Gauss, tata ancang pivoting dan pencekalan juga dapat diterapkan pada metode ini untuk memperkecil galat pembulatan. Langsung pada contoh 4.7. Selesaikan sistem persamaan lanjar di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Diketahui 3x1 dikurangi 0,1x2 dikurangi 0,2x3 sama dengan 7,85. 0,1x1 ditambah 7x2 dikurangi 0,x3 sama dengan negatif 19,3. Ketiga 0,3x1 dikurangi 0,2x2 ditambah 10x3 sama dengan 71,4.
dapat dilihat dalam share screen. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. Dan diperoleh solusi yang mana X1 sama dengan 3,00000, X2 sama dengan negatif 2,50001, X3 sama dengan 7,00003. Penyelesaian SPL dengan metode eliminasi Gauss-Jordan membutuhkan jumlah komputasi yang lebih banyak daripada metode eliminasi Gauss. Karena alasan itu, metode eliminasi Gauss sudah cukup memuaskan untuk digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan lancar. Namun, metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan dasar pembentukan matriks balikan yang akan dibahas di bawah ini. Berikutnya, matriks balikan atau inverse matrix. Matriks balikan atau A-inverse banyak dipakai dalam pengolahan matriks. Misalnya dalam pengukuran statistik, pencocokan fungsi pada data hasil pengamatan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Di sini nilai A-inverse memberikan informasi tentang galat dari 1 per dari A inverse sama dengan 1 per A11 dikali dengan A22 dikurangi dengan A12 dikali dengan A21 dikali dengan matriks A22 negatif A12 negatif A21 dan A11. Yang mana A11 dikali A22 dikurangi dengan A12 dikali A21 tidak sama dengan 0. Nilai A11 dikali dengan A22 dikurangi A21 dikali A12 ini disebut dengan determinan. Determinan dilambangkan dengan 2 garis bilangan tegak. Lebih jauh tentang determinan ini akan dijelaskan pada bagian bab lain. Bila determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai balikan sehingga dinamakan matriks singular. Sistem persamaan lancar yang mempunyai matriks A singular tidak mempunyai solusi yang unik, yaitu solusinya banyak atau solusi tidak ada. Untuk matriks N kali N, matriks balikannya dapat diperoleh dengan metode eliminasi Gauss-Jordan sebagai berikut. Langsung pada contoh 4.8, tentukan matriks balikan dari matriks A berikut. Diketahui matriks A sebagai berikut. Dengan penyelesaiannya, penyelesaiannya A inverse sama dengan matriks 0, 0,4, negatif 0,2, negatif 1, 0,1, 0, negatif 0,5, 0,6. Penerapan tata ancam pivoting dan penggunaan bilangan berketelitian ganda dapat memperbaiki hasil balikan, matriks balikan. Selanjutnya yaitu ada metode matriks balikan. Misalkan A inverse adalah matriks balikan dari A, hasil kali A dengan A inverse menghasilkan matriks identitas. Yang mana A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan matriks identitas. Bila matriks A dikalikan dengan identitas, maka menghasilkan matriks A sendiri.
yaitu A dikali identitas sama dengan identitas dikali matriks A sama dengan matriks A. Berdasarkan dua persamaan di atas, sistem persamaan lanjar AX sama dengan B dapat diselesaikan sebagai berikut. AX sama dengan B. AX adalah matriks A inverse dikali dengan AX sama dengan A inverse dikali dengan B. A inverse dikali dengan A itu sama dengan matriks identitas, ya, jadi identitas X sama dengan A inverse dikali dengan B. Maka X sama dengan A inverse kali B. Jadi penyelesaian sistem persamaan lanjar AX sama dengan B adalah X sama dengan A inverse kali B dengan syarat A inverse ada. Cara penyelesaian dengan mengkalikan matriks A inverse dengan B. Itu dinamakan metode matriks balikan. Metode matriks balikan baru bila digunakan untuk penyelesaian sejumlah sistem persamaan lanjar dengan matriks A yang sama tetapi dengan vektor kolom B yang berbeda. Yaitu AX sama dengan B1, AX sama dengan B11, AX sama dengan B111, dan seterusnya. Sekali A inverse telah diperoleh, maka ia dapat dipakai untuk menyelesaikan sejumlah SPL tersebut. Contoh 4.9. Selesaikan sistem persamaan lanjar yang mana X1 kurangi X2 ditambah 2X3 sama dengan 5, 3X1 ditambah X3 sama dengan 10, X1 ditambah 2X3 sama dengan 5. Dengan menggunakan matriks balikan. Dengan solusinya adalah X sama dengan A inverse kali B. Dan hasilnya adalah matriks 3, 0, 1. Perlu diperhatikan apabila selama pembentukan matriks balikan terdapat proses pivoting atau pertukaran baris, baris-baris pada B juga harus dipertukarkan. Selanjutnya yaitu metode dekomposisi LU. Jika matriks A non-singular, maka ia dapat difaktorkan atau diuraikan atau dekomposisi menjadi matriks segitiga bawah L atau lower dan matriks segitiga atas atau upper. Yang mana A sama dengan LU. Dalam bentuk matriks, pemfaktoran ini ditulis sebagai berikut. Pada matriks segitiga bawah atau lower, semua elemen diagonal adalah 1. Sedangkan pada matriks U tidak ada ukuran khusus pada elemen diagonalnya. Sebagai contoh, matriks yang berorder 3x3 di bawah ini difaktorkan menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, dan 3, 0, 1. Dikali dengan 2, negatif 1, negatif 1, 0, negatif 4, 2, 0, 0, 4. Metode pemfaktoran A menjadi L dan U akan dijelaskan kemudian. Sekali A difaktorkan menjadi L dan U, kedua matriks tersebut dapat digunakan untuk penyelesaian AX sama dengan B. Metode penyelesaian SPL ini dikenal dengan nama metode dekomposisi LU. Metode ini dinamakan juga metode pemfaktoran segitiga, triangle factorization. Nanti akan ditunjukkan bahwa metode eliminasi Gauss merupakan suatu dekomposisi LU dari matriks A. Penyelesaian AX sama dengan B dengan metode dekomposisi LU adalah sebagai berikut, ditunjuk sistem persamaan lanjar. AX sama dengan B. Faktorkan A menjadi L dan U sedemikian hingga AX sama dengan B, LUX sama dengan B. Misalkan UX sama dengan Y, maka LY sama dengan B. Untuk memperoleh Y1, Y2, dan seterusnya, kita menggunakan teknik penyulihan maju, forward substitution. LY sama dengan B dengan matriks berikut, diperoleh Y1, Y2, dan seterusnya dengan teknik
penyulihan maju. Dan untuk memperoleh sistem persamaan lanjar X1, X2, dan seterusnya, kita menggunakan teknik penyulihan mundur, backward substitution. Yaitu X sama dengan Y diperoleh X1, Y, X2, dan seterusnya dengan teknik penyulihan mundur. Jadi, langkah-langkah menghitung solusi sistem persamaan lanjar dengan metode dekomposisi LU dapat diringkas sebagai berikut. 1. Bentuk matriks L dan U dari A. Yang kedua, LY sama dengan B, lalu hitung Y dengan teknik penyulihan maju. Yang ketiga, pecahkan UX sama dengan Y, lalu hitung X dengan teknik penyulihan mundur. Sama halnya dengan metode balikan. Metode dekomposisi LU akan mengangkus bila digunakan untuk menyelesaikan sejumlah sistem persamaan lanjar dengan matriks A yang sama tetapi dengan B yang berbeda. Sekali A difaktorkan menjadi L dan U, keduanya dapat digunakan untuk menghitung solusi sejumlah sistem persamaan lanjar tersebut. Terdapat dua metode untuk memfaktorkan A dan A atas L dan U. Yang pertama metode LU Gauss, yang kedua metode reduksi Kordt, yaitu pemfaktoran dengan metode LU Gauss. Walaupun tidak ada hubungannya dengan dekomposisi LU, metode eliminasi Gauss dapat digunakan untuk memfaktorkan A menjadi L dan U. Karena itulah metode pemfaktoran ini kita menamakan metode LU Gauss. Di dalam bab ini juga akan ditunjukkan bahwa sebenarnya metode eliminasi Gauss dapat dinyatakan sebagai dekomposisi LU. Berikut ada matriks yang berurut 4x4 difaktorkan atas L dan U. Di sini kita menggunakan simbol MIJ ketimbang IIJ. Karena nilai IIJ berasal dari faktor pengalian MIJ. Maka, proses eliminasi Gauss, langkah-langkah pembentukan L dan U matriks A sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan A sebagai A dikali dengan identitas A. Yang kedua, eliminasikan matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas U, tempatkan faktor pengali MIJ pada posisi LIJ di matriks identitas. Setelah seluruh proses eliminasi Gauss selesai, matriks identitas menjadi matriks L, dan matriks A di ruas kanan menjadi matriks U. Contoh 4.10. LU Gauss-Navier. Faktorkan matriks A berikut dengan metode LU Gauss. Jika A di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas U, dan tempatkan faktor pengali MIJ pada posisi LIJ di matriks identitas. Tempatkan M21 sama dengan negatif 2/4 sama dengan 0,5, dan M31 sama dengan 1/4 atau dalam matriks L. Teruskan proses eliminasi Gauss pada matriks A. Jadi diperoleh matriks A 43, negatif 1, negatif 2, negatif 4, 5, 1, 2, 6. Berikut juga pada contoh 4.11. Faktorkan matriks A berikut dengan, tapi ini menggunakan tata ancang atau pivoting ya. Bisa dibaca sendiri. Dan selanjutnya
Metode reduksi chord. Meskipun dengan metode LU-GAUSS dikenal paling baik untuk melakukan dekomposisi LU, terdapat metode lain yang digunakan secara luas, yaitu metode reduksi atau dekomposisi chord, atau metode reduksi koleksi, dan metode Doolittle. Dengan menggunakan matriks 3x3, karena LU sama dengan A, maka hasil perkalian L dan U itu dapat ditulis sebagai berikut. Jadi kesamaan dua matriks LU sama dengan A diperoleh baris pertama U11 sama U11 sama dengan A11, U12 sama dengan A12, U13 sama dengan A13, kolom pertama L, baris kedua U, dan kolom kedua L, dan baris ketiga U. Kita perhatikan, ada urutan pola teratur dalam menemukan elemen-elemen L dan U, yaitu elemen-elemen baris pertama dari U, elemen-elemen baris pertama dari L, elemen-elemen baris kedua dari U, dan seterusnya. Rumus umum menghitung U dan L untuk sistem dengan matriks A yang berukuran 3x3 dapat ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat dalam rumus P.413 dan P.414. Langsung saja ke contoh 4.12. Selesaikan X1 plus X2 dikurangi X3 sama dengan 1. 2X1 tambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 5. Negatif X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 5. Dengan menggunakan metode dekomposisi LU yang dalam hal ini L dan U dihitung dengan metode reduksi chord. Penyelesaiannya, matriks A yaitu 1, 1, negatif 1, 2, 2, 1, negatif 1, 1, 1 dengan B, 1, 5, 1. Diperoleh U1 sama dengan A11 yaitu 1, U2 sama dengan U12 sama dengan A12 yaitu 1, U13 sama dengan A13 sama dengan yaitu negatif 1, dan seterusnya. Karena U Kiki tidak diperoleh 0, lakukan pertukaran baris baik untuk matriks A maupun vektor B. Hitung kembali nilai L21, L31, dan U22. Perhatikan bahwa nilai U11, U22, dan U13 tidak berubah. Diperoleh L dan U sebagai berikut. U11, negatif 1, 020, 003, dan L100, negatif 110, 201, dan vektor B yaitu 115. Berturut-turut dihitung X dan Y sebagai berikut. X1, X2, dan X3 dihitung dengan teknik penyulihan mundur dan dihasilkan 3X3 sama dengan 3, dengan X3 sama dengan 1, 2X2 tambah 0X3 sama dengan 2, dengan X2 sama dengan 1, X1 tambah X2 dikurangi X3 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Jadi solusi sistem persamaan lancar di atas adalah X sama dengan 1, 1, 1. Jika diamati elemen segitiga bawah pada matriks U, semua bernilai 0. Sehingga ruang yang tidak terpakai itu dapat dipakai untuk menyimpan elemen matriks L, elemen diagonal matriks L seluruhnya 1. Jadi tidak perlu disimpan atau default.
Dengan demikian, penyimpanan elemen L dan U pada suatu matriks dapat menghemat penggunaan memori. Selain itu, matriks A hanya dipakai sekali untuk memperoleh L dan U. Sesudah itu, tidak dipakai lagi. Dengan demikian, L dan U diperoleh. Elemen dapat dipindah ke dalam A karena alasan ini. Maka metode dekomposisi LU dinamakan juga metode kompaksi memori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardiansyah. Tekan di mau, Bud. Determinan. Wes. Wes. Determinan. Pada pembahasan matriks balikan kita telah menyinggung sedikit mengenai determinan. Menghitung determinan matriks 2 kali 2 sangat mudah dan selalu diajarkan di sekolah menengah. Misalkan A adalah matriks 2 kali 2, maka determinan matriks A adalah A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Begitupun menghitung determinan untuk matriks 3 kali 3. Berikut adalah matriks A 3 kali 3, maka determinannya dihitung dengan aturan Cramer, yaitu seperti berikut ini. Determinan matriks A-nya adalah A11, kemudian dalam kurung A22, A23, A32, A33 dikurangi A12 dikali dalam kurung A21, A23, A31, A33. Kemudian ditambah dengan A13, yaitu A21, A31, A22, A32. Kemudian yang di dalam kurung dikali silang menjadi A11
dikali A22 kali A33 dikurangi A23 dikali A32 dikurangi A12 dalam kurung A21 dikali A33 dikurangi A23 dikali A31. Kemudian ditambah dengan A13 dalam kurung A21 dikali A32 dikurangi A22 dikali A31. Lanjutkan menghitung determinan untuk matriks n kali n dengan aturan Cramer menjadi tidak praktis lagi. Metode eliminasi Gauss dapat diterapkan untuk menghitung determinan matriks n kali n. Determinannya dapat dihitung setelah ia ditransformasi menjadi matriks segitiga atas U. Pertama-tama kita lihat dulu dua hukum penting determinan. Hukum yang pertama, determinan BC sama dengan determinan B kali determinan C, yaitu determinan dari perkalian dua buah matriks sama dengan perkalian determinan masing-masing matriks. Hukum yang kedua, determinan M. Hasil kali semua elemen diagonal M jika M adalah matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Jadi, jika semua elemen diagonal matriks adalah 1, maka determinannya sama dengan 1. Dalam menghitung determinan, pertimbangkan dua kasus berikut. Yang pertama, bila eliminasi Gauss-nya tanpa pivoting, dan yang kedua, bila eliminasi Gauss-nya dengan pivoting. Kasus yang pertama, bila eliminasi Gauss tidak menerapkan tata cang pivoting. Jika pivoting diterapkan, determinan matriks A adalah determinan A sama dengan determinan LU sama dengan determinan L kali determinan U. Maka sama dengan determinan U. Yang dalam hal ini determinan L sama dengan 1 sebab semua elemen diagonal L adalah 1. Kasus kedua, bila eliminasi Gauss menerapkan tatancang pivoting. Tatancang pivoting mengakibatkan pertukaran baris. Dekomposisi LU dengan pivoting setara dengan mengerjakan dua proses terpisah berikut. Yang pertama, transformasikan matriks A menjadi matriks inverse matriks A inverse matriks A dengan cara permutasi baris-baris matriks sama dengan mengalihkan A dengan matriks permutasi P. Dapat dilihat di rumus P 4.16. Dua dekomposisi inverse A menjadi LU tanpa pivoting. Dari 1 dan 2, L dan U dihubungkan dengan A oleh A sama dengan inverse P dikali inverse A sama dengan inverse P dikali LU. Maka determinan A-nya dapat ditulis yaitu determinan P dikali determinan L dikali determinan U. Karena determinan L-nya sama dengan 1, maka determinan P dikali determinan U sama dengan alfa kali determinan U. Yang dalam hal ini, alfa sama dengan determinan inverse determinan P. Sama dengan min 1 atau 1 tergantung pada apakah pivoting sejumlah bilangan ganjil atau genap. Jika pivoting dilakukan sejumlah P kali, maka alfa dapat ditulis sebagai alfa sama dengan
min 1 pangkat P. Alfa bernilai 1 untuk P genap dan negatif untuk P ganjil. Karena itu, determinan A-nya dapat ditulis dengan negatif 1 pangkat P dikali determinan U. Contoh 4.13. Hitung determinan matriks A berikut. Determinannya, matriksnya yaitu 2, 3, min 1, 4, 4, negatif 3, negatif 2, 3, negatif 1. Penyelesaiannya dapat dilihat di share screen berikut ini. Kemudian untuk kondisi buruk, matriks A dikatakan berkondisi buruk atau ill condition jika terdapat sebuah vektor kolom B sehingga untuk perubahan kecil A atau B akan menghasilkan perubahan besar pada solusi X sama dengan A pangkat 1 kali B sistem AX sama dengan B dikatakan berkondisi buruk bila A berkondisi buruk. Apabila sistem AX sama dengan B berkondisi buruk, hasil perhitungannya mempunyai galat yang besar. Sebagai contoh, dua persamaan lanjar dengan dua peubah yang tidak diketahui merepresentasikan dua buah garis lurus. Sistem berkondisi buruk jika dan hanya jika sudut alfa antara kedua garis kecil, yaitu jika dan hanya jika kedua garis hampir sejajar. Perubahan kecil pada koefisien dapat menyebabkan pergeseran yang besar pada titik potong kedua garis. Untuk sistem persamaan yang lebih besar, situasi tersebut pada prinsipnya sama, namun sayangnya tidak ada tafsiran geometrinya. Dapat dilihat seperti gambar 4.3, di mana A merupakan sistem kondisi baik dan B sistem kondisi buruk. Karena sudut alfa pada gambar A lebih besar dibandingkan sudut alfa pada gambar B. Sebagai contoh, tinjau sistem persamaan lanjar berikut. Yang pertama, X1 ditambah 2, X2 sama dengan 10. 1,1 X1 ditambah 2, X2 sama dengan 10,4. Yang mempunyai solusi sejati X sama dengan 4. X1 sama dengan 4. Dan X2 sama dengan 3 jika sekarang A21 sama dengan 1,1 diubah menjadi 1,05. Maka menjadi X1 ditambah 2, X2 sama dengan 10. 1,05 X1 ditambah 2, X2 sama dengan 10,4. Ternyata solusinya jauh berbeda, yaitu X1-nya mendapatkan 8 dan X2-nya mendapatkan 1. Penambahan sebesar tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. X1 ditambah 2, X2 sama dengan 10. 1,1 ditambah eksponen X1 ditambah 2, X2 sama dengan 10,4. Yang mempunyai solusi X1 sama dengan 0,4 per dibagi 0,1 ditambah eksponen. Dan X2-nya sama dengan 0,6 ditambah 10 eksponen per 0,2 ditambah 2 eksponen. Solusi ini memperlihatkan bahwa sistem berkondisi buruk sebab perubahan kecil
Eksponen menghasilkan perubahan besar pada solusi SPL. Pada contoh di atas, eksponen sama dengan negatif 0,05, sehingga X1-nya mendapatkan 8 dan X2-nya mendapatkan 1. Misalkan X adalah solusi hampiran dari sistem, maka AX sama dengan B. Terhadap solusi hampiran ini terdapat sisa residu sebesar R sama dengan B dikurangi AX. Di sini AX sama dengan B dikurangi R. Kemudian kurangi rumus pada P.4.19 dengan P.4.20 yang mendapatkan A dalam kurung X, yaitu solusi hampiran dikurangi solusi sejati sama dengan R. Orang mungkin berpikir bahwa sisa R yang kecil menandakan bahwa solusi hampiran lebih dekat ke X, tetapi kesimpulan ini ternyata salah. Penyulihan kembali solusi hampiran ke SPL yang asli tidak dapat memberi petunjuk bahwa sistem berkondisi buruk. Bila X1 sama dengan 8 dan X2 sama dengan 1, disulih kembali ke dalam SPL, maka hasilnya akan berbeda, yaitu 10 dan 10,8. Residunya adalah R sama dengan B dikurangi A dikali solusi hampiran sama dengan matriks 10,4 dikurangi 10,8 sama dengan 0,04. Contoh lainnya, tinjau sistem melancar AX sama dengan B. Dengan matriks seperti berikut. Solusi sejatinya adalah X 1,12 min 1 pangkat T. Solusi hampirannya bila dihitung dengan metode eliminasi Gauss adalah min 2,35, min 2,66 pangkat T. Bila 3,02 pada matriks A diubah menjadi 3,00, diperoleh solusi hampirannya yaitu 0,79668, kemudian 4,75637, kemudian 0,05856 pangkat T. Kita menyimpulkan bahwa SPL tersebut berkondisi buruk jika kita mengalihkan A dengan X adalah solusi sejati. Tapi bila kita hitung dengan solusi hampiran lagi, kita peroleh AX-nya yaitu min 1,6047,7,2292, negatif 2,66 yang sangat dekat ke B.
penyulian kembali solusi ke dalam sistem per satu ternyata tidak dapat dijadikan petunjuk bahwa sistem berkondisi buruk. Berapa ukuran untuk kondisi buruk telah dikemukakan para ahli numerik, antara lain determinan A sangat kecil dibandingkan dengan nilai maksimum AIJ dan BIJ. Misalnya SPL dengan dua persamaan dapat ditulis sebagai berikut. Bila gradien kedua garis tersebut hampir sama, maka negatif A11 per A12 ekuivalen dengan negatif A21 per A22. Dan apabila kedua ruas dikali silang, maka A11 dikali A22 ekuivalen dengan A12 dikali A21, atau dapat ditulis sebagai A11 kali A22 dikurangi A12 dikali A21 sama dengan 0. Yang dalam hal ini A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21 adalah determinan matriks A pada SPL di atas. Sistem persamaan lancar berkondisi buruk bila determinan matriks A hampir 0. Jika determinan A sama dengan 0, maka gradien kedua garis tersebut sama, yang berarti SPL tidak mempunyai jawab yang unik. Determinan matriks A pada contoh di atas adalah 1 dikali 2 dikurangi 2 dikali 1,1 sama dengan 2 dikurangi 2,2 mendapatkan negatif 0,2 yang relatif lebih dekat ke 0. Dapat dilihat pada contoh 4.15. Mungkin bisa dipelajari sendiri untuk contoh-contohnya. Kemudian lanjut di bilangan kondisi matriks. Bilangan kondisi matriks dinyatakan sebagai kondisi A sama dengan mutlak A dikali nilai mutlak A dikali nilai mutlak inverse A, yang dalam hal ini kondisi A sama dengan norma tak hingga matriks A dikali norma tak hingga inverse A, yang dapat dijabarkan lagi definisinya seperti di bawah ini. Kemudian contoh 4.19. Hitung bilangan kondisi matriks A berikut. Matriks A-nya 3,02, negatif 1,05, 2,53, 4,33, 0,56, negatif 1,78. Terus kemudian negatif 0,83, negatif 0,54, kemudian 1,47. Tentukan terlebih dahulu matriks balikannya atau inverse-nya. Matriks inverse-nya. Dan akhirnya mendapatkan matriks balikannya seperti ini.
maka dapat dihitung norma tangga matriks A-nya dengan menjumlahkan nilai mutlak pada baris kedua dan mendapatkan hasil 6,07. Kemudian untuk norma tangga matriks balikannya juga sama dengan menjumlahkan nilai mutlak pada baris kedua, nilai-nilai mutlak pada baris kedua dan mendapatkan 1138,7. Sehingga bilangan kondisi matriks A-nya yaitu dengan mengalihkan hasil dari norma tangga matriks A dan norma tangga matriks balikannya dan mendapatkan hasil 7.595. Bagaimana kita menggunakan bilangan kondisi ini untuk menentukan apakah sistem berkondisi buruk atau berkondisi baik? Menurut Ralston dan Rabinowitz pada tahun 1978 dan Gerard dan Whitley pada tahun 1984 memperkenalkan penggunaan bilangan kondisi matriks untuk menjelaskan kasus sistem berkondisi buruk sebagai berikut. Seperti diketahui bahwa kondisi buruk disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran data model atau karena kesalahan pembulatan. Misalkan bahwa kesalahan dalam pengukuran parameter SPL menyebabkan kesalahan pada koefisien kesalahan pada koefisien A, I, J sehingga kemudian dengan menggunakan AX sama dengan B dan A tanda itu dan X dengan ada tandanya sama dengan B, dapat kita tulis X sama dengan A pangkat negatif 1, B sama dengan A pangkat negatif 1 dikali AX sama dengan A pangkat negatif 1 dikali A tambah
A bertanda dikurangi A dikali X bertanda. Sama dengan identitas ditambah A pangkat negatif 1 dikali Put, ini macamnya apa, Put? Put, Atopi kuyon. atau B. Yo, Dan ini apa? A inverse tak apa? inverse kayak Nah, X yang dhuwure kayak ono bulan sabi teh iku apa? gak ngerti. Ya, lanjut sama dengan X bertopi X topi ditambah A pangkat negatif 1 dikali A topi dikurangi A dikali X topi. Karena A topi dikurangi A sama dengan E, maka X dikurangi X topi sama dengan A pangkat negatif 1 dikali X topi dikali X. Dengan menggunakan norma kita peroleh hasil seperti ini. Maka persamaan pada P.4.24 ini menyatakan bahwa norma Galat relatif solusi SPL dapat sebesar norma Galat nisbi. Koefisien matriks A dikali dengan bilangan kondisi. Jadi jika bilangan kondisi matriks A besar, maka Galat relatif solusi SPL juga akan besar. Sebaliknya, jika bilangan kondisi kecil, Galat relatif solusi SPL juga kecil. Misalnya, jika koefisien A diketahui teliti sampai T angka bina, yakni Galat pembulatan berorde 10. Dan bilangan kondisi A sama dengan 10. 10 pangkat C. Penyelesaian X akan teliti sampai T dikurangi C, angka bina atau Galat pembuatan ekuivalen dengan 10 pangkat C dikurangi T. Misalnya jika koefisien A diketahui hanya 4 angka bina dan bilangan kondisi 1000, vektor X hanya mempunyai ketelitian 1 angka signifikan. Teorema 4.1. Sistem persamaan lanjar AX sama dengan B yang bilangan kondisinya kecil menyatakan sistem berkondisi baik. Bilangan kondisi besar menandakan bahwa sistem berkondisi buruk. Sistem pada contoh 4.19 adalah contoh sistem yang berkondisi buruk karena bilangan kondisinya besar. Dalam praktek A pangkat negatif 1 tidak diketahui, sehingga untuk menghitung bilangan kondisi matriks A kita harus menaksir norma
matriks balikan. Metode untuk penaksiran ini tidak dijelaskan di sini. Di dalam banyak literatur disebutkan bahwa matriks Hilbert adalah contoh matriks yang berkondisi buruk. Bentuk umum matriks Hilbert RDN adalah seperti di bawah ini. Contohnya untuk N sama dengan 3, matriks Hilbertnya adalah menjadi seperti berikut ini. Norma matriks H adalah dengan menambahkan nilai mutlak pada baris pertama dan hasilnya yaitu 11/6. Matriks balikannya dapatkan hasil seperti berikut ini. Elemen matriks balikan H jauh lebih besar daripada matriks H. Hal ini menandakan bahwa matriks H berkondisi buruk. Dapat dihitung norma matriks balikan hanya dengan menjumlahkan nilai-nilai mutlak dari baris kedua, yaitu 36 tambah 96 tambah 60 sama dengan 192. Sehingga pilihan kondisi matriks H adalah dengan mengalihkan norma matriks H dikali dengan norma matriks balikannya, sama dengan 11/6 dikali 192, mendapatkan hasil 352, yang nilainya sangat besar, sehingga benarlah bahwa matriks H berkondisi buruk. Sekarang kita buktikan mengapa penyulihan kembali solusi ke dalam SPL tidak dapat dijadikan petunjuk bahwa sistem berkondisi buruk. Tinjau kembali persamaan residu. Residunya yaitu R sama dengan B dikurangi A topi B dikurangi A dikali X topi. Pada sistem yang berkondisi buruk, nilai residunya sangat kecil, sehingga kita dapat terkecoh dengan menganggap sistem berkondisi baik. Contoh sebelum ini memperlihatkan bahwa residu bukanlah ukuran yang bagus untuk galat. Pada sistem yang berkondisi buruk, bila X adalah solusi eksak, maka R sama dengan 0 atau 0 sama dengan B dikurangi AX. Kemudian kurangi rumus pada 4.4.25 dengan 4.4.26. Seperti berikut ini. Pada sistem yang berkondisi buruk, elemen matriks balikannya relatif besar dibandingkan elemen-elemen matriks A-nya. Dari rumus pada 4.4.28 terlihat bahwa bila elemen matriks balikan A-nya relatif sangat besar dibandingkan nilai R yang kecil, maka E-nya akan besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa residu R yang kecil tidak menjamin solusi yang diperoleh adalah benar. Karena itu digunakan hubungan antara nilai mutlak galat solusi dengan nilai mutlak residu. Dari persamaan 4.4.25, kita peroleh persamaan seperti berikut ini. Di sini E-nya sama dengan matriks balikan A dikali dengan R.
Dari sifat-sifat norma matriks di atas, maka norma untuk persamaan 4.5.27 dan menerapkan sifat D dapat ditulis seperti berikut ini. Dengan menggunakan cara yang sama, untuk A, X sama dengan B, dan X sama dengan matriks balikan A dikali B, diperoleh persamaan pada P.4.33. Dari persamaan P.4.32 dan P.4.33, kita dapatkan hubungan yang penting. Hubungan pentingnya dapat dilihat pada persamaan P.4.34 dan P.4.35. Persamaan P.4.35 memperlihatkan bahwa galat relatif dalam menghitung solusi X dapat sebesar residu relatif dikali dengan bilangan kondisi. Tentu saja juga akan sekecil residu relatif dibagi dengan bilangan kondisi. Karena itu, jika ketelitian X, sebaliknya jika bilangan kondisi dekat ke 1, residu nisbi memberikan ukuran galat nisbi X yang bagus. Rice pada 1983 menyarankan sebuah cara lain untuk menilai kondisi SPL. Jalankan pemecahan SPL yang sama pada dua kompiler yang berbeda atau pada dua mesin yang berbeda, karena kode yang dihasilkan kemungkinan besar menerapkan perhitungannya secara berbeda. Kondisi buruk akan jelas terlihat dari eksperimen seperti itu. Kemudian, metode lelaran untuk menyelesaikan SPL. Metode eliminasi Gauss melibatkan banyak galat pembulatan. Galat pembulatan yang terjadi pada eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan dapat menyebabkan solusi yang diperoleh jauh dari solusi sebenarnya. Gagasan metode lelaran pada pencarian akar persamaan nirlanjar dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan SPL. Dengan metode lelaran, galat pembulatan dapat diperkecil, karena kita dapat meneruskan lelaran sampai solusinya seteliti mungkin, sesuai dengan batas galat yang kita perbolehkan. Dengan kata lain, besar galat dapat dikendalikan sampai batas yang bisa diterima. Jika metode eliminasi Gauss dan variasi-variasinya serta metode dekomposisi LU dinamakan metode langsung atau direct, karena solusi SPL diperoleh tanpa lelaran, maka metode lelaran dinamakan metode tidak langsung atau indirect atau metode iteratif. Tinjau kembali sistem persamaan lanjar. Di mana persamaannya seperti berikut. Dengan syarat A, K tidak sama dengan 0 dan K sama dengan 1, bilangan asli. Maka persamaan lelarannya dapat ditulis sebagai berikut ini. Dapat dilihat pada persamaan P.4.36 dengan K sama dengan 0,1,2. Lelaran dimulai sampai seterusnya. Lelaran dimulai dengan memberikan tebakan awal untuk X. Sebagai kondisi berhenti lelarannya dapat digunakan pendekatan galat relatif. Seperti di bawah ini. Syarat cukup agar lelarannya konvergen adalah sistem dominan secara diagonal. Syarat cukup ini berarti bahwa agar lelarannya konvergen.
cukup dipenuhi syarat itu. Jika syarat tersebut dipenuhi, kekonvergenan dijamin. Meskipun sistem tidak dominan secara diagonal, lelarannya masih mungkin konvergen atau lihat kembali makna syarat cukup pada UPA bab 3.3. Konvergenan juga ditentukan oleh pemilihan tebakan awal. Tebakan awal yang terlalu jauh dari solusi sejatinya dapat menyebabkan lelaran divergen. Sebagai contoh SPL berikut, yaitu 3x1 ditambah x2 dikurangi x3 sama dengan 1. 2x1 ditambah 4x2 tambah x3 sama dengan 5. Negatif 1 ditambah 5x2 tambah 8x3 sama dengan 5. Dominan secara diagonal karena nilai mutlak lebih dari nilai mutlak 1 ditambah nilai mutlak negatif 1. Nilai mutlak 4 lebih dari nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 1. Nilai mutlak 8 lebih dari nilai mutlak negatif 1 ditambah nilai mutlak 5. Karena itu lelarannya pasti konvergen. Ada dua metode lelaran yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, metode lelaran Jacobi. Dua, metode lelaran Gauss-Seidel. Persamaan lelarannya adalah seperti yang ditulis di atas, misalkan diberikan tebakan awal. Prosedur lelaran untuk lelaran pertama, kedua, dan seterusnya adalah sebagai berikut. Lelaran pertama, lelaran kedua, seperti berikut ini. Dan rumus umumnya dapat dilihat pada persamaan P.4.37. Metode lelaran Gauss-Seidel. Kecepatan konvergen pada lelaran Jacobi dapat dipercepat bila setiap harga X I ditambah 1 yang baru dihasilkan segera dipakai pada persamaan berikutnya untuk menentukan harga X I ditambah 1 yang lainnya. Seperti inilah lelaran pertama dan kedua pada metode lelaran Gauss-Seidel. Dan rumus umumnya seperti ini. Dapat dilihat juga pada program 4.5 metode lelaran Gauss-Seidel tanpa penanganan kasus divergen. Seperti yang ada di share screen layar HP Anda semua. Contoh 4.20. Tentukan solusi SPL. 4X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 7. 4X dikurangi 8Y ditambah Z sama dengan negatif 21. Negatif 2X ditambah Y ditambah 5Z sama dengan 15. Dengan nilai awalnya yaitu 1,2,2. Solusi sejatinya 2, 4, 3. Metode dengan menggunakan yang pertama dengan menggunakan lelaran Jacobi. Maka persamaan lelarannya
dapatkan seperti berikut ini. Dan hasil lelarannya seperti berikut ini. Sampai dengan lelaran yang ke-19. Kemudian untuk metode lelaran Gauss-Seidel. Persamaan lelarannya seperti yang ada di layar handphone Anda semua. Dan hasil lelarannya juga seperti yang ada di layar handphone Anda semua. Kemudian untuk contoh soal terapannya dapat dibaca. Dan soal-soal latihannya juga dapat dikerjakan. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas mak screenshot. Belum. Nang adi ngan Rekodnya tak pateni sih.